Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Nofrianto Putra. Kalian bisa memanggil Bapak Putra. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peralatan tangan atau hand tool pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Yang dimana tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan jenis dan fungsi dari peralatan tangan yang ada di bengkel otomotif dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai macam peralatan tangan yang ada di bengkel otomotif dengan tepat. Berikut beberapa jenis peralatan tangan yang ada di bengkel otomotif. Yang pertama itu adalah kunci. Kunci merupakan peralatan yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan sambungan ulir, mur atau baut pada kendaraan bermotor. Nah, jenis-jenis kunci ini juga banyak. Yang pertama itu ada kunci ring. Nah, kunci ring merupakan kunci yang berfungsi untuk membuka dan mengencangkan baut yang berbentuk segi 6. Nah, kalian bisa lihat gambar kuncinya pada slide di atas. Kunci ring umumnya mempunyai tangkai yang lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas. Fungsinya akan memberikan gaya tuas yang lebih besar. Nah, berikut adalah contoh gambar penggunaan dari kunci ring. Nah, pada gambar di atas kita bisa membuka bautnya dengan menggunakan kunci ring. Kalau kita menggunakan kunci pas, nah kita tidak akan bisa membuka bautnya. Nah, selanjutnya adalah kunci pas. Nah, kunci pas fungsinya juga sama dengan kunci ring, untuk mengencangkan atau melepaskan baut dan mur, tetapi tidak terlalu kuat momen pengencangannya atau telah dilonggarkan terlebih dahulu dengan menggunakan kunci ring. Kenapa? Kalau kita langsung membuka baut dengan menggunakan kunci pas, baut itu bisa rusak atau dol. Nah, berikut adalah contoh penggunaan dari kunci pas yang benar. Nah, yang di atas adalah contoh penggunaan kunci pas yang betul, dan yang di bawah adalah yang salah. Karena kalau kita menggunakan kunci pas seperti pada gambar yang bawah, bisa-bisa bautnya menjadi rusak atau dol. Nah, berikut ini contoh penggunaan dari kunci pas. Nah, kalau kita menggunakan kunci ring untuk membuka baut seperti ini, bautnya tidak akan bisa terlepas karena kunci ringnya tidak akan bisa masuk untuk memutar bautnya. Kalau kita menggunakan kunci pas, kita bisa memutar atau membuka bautnya. Selanjutnya ada kunci kombinasi atau combination spanner. Nah, kunci ini adalah gabungan dari kunci pas dan kunci ring, dan kunci ini lebih efisien penggunaannya. Selanjutnya ada kunci sok atau kunci soket. Nah, kunci soket atau kunci sok berfungsi juga untuk melepaskan baut yang momen pengencangannya lebih besar dari kunci ring dan kunci pas. Kalian bisa melihat contohnya pada gambar di atas. Nah, kunci sok juga memiliki kelengkapan-kelengkapan. Yang pertama itu adalah speed handle atau tangkai engkol. Yang kedua adalah soket extend bar. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, selanjutnya ada sliding T atau tangkai T. Nah, selanjutnya adalah ratchet atau tangkai ratchet. Nah, tangkai ratchet ini memudahkan kita dalam membuka, mengencangkan baut atau mur tanpa harus mengangkat kunci. Tetapi kunci ini tidak diperuntukkan untuk pengencangan mur atau baut yang terlalu kuat pengencangannya, karena bisa mengakibatkan mekanisme yang ada di dalam tangkai ratchet ini bisa patah atau rusak. Selanjutnya ada yang dinamakan kunci busi. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas bentuk kunci businya. Kunci busi ini berfungsi untuk melepas dan memasang busi yang pada umumnya dipasang pada posisi yang sulit dijangkau oleh kunci pas ataupun kunci ring. Selanjutnya ada kunci L. Nah, kunci ini membuka dan memasang baut atau mur yang disebut dengan baut L. Nah,
Contoh kuncinya bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, selanjutnya ada kunci T. Kenapa dinamakan kunci T? Karena bentuknya seperti huruf T. Bisa kalian lihat contohnya pada gambar di atas. Nah, fungsinya di sini adalah untuk membuka dan memasang baut juga yang susah dijangkau atau yang sulit dijangkau oleh kunci ring dan kunci pas. Selanjutnya ada kunci roda. Nah, kunci roda ini fungsinya untuk melepas dan mengganti mur pada roda kendaraan bermotor. Kunci roda ini terbuat dari batang baja di mana ujungnya mempunyai kepala soket segi 6. Selanjutnya ada kunci Inggris atau adjustable spanner. Nah, kunci ini digunakan apabila spanner atau kunci yang tepat untuk pekerjaan tersebut tidak tersedia, atau kita ingin membuka baut cuman kunci pas atau kunci ring kita tidak mempunyainya. Nah, kita bisa menggunakan kunci Inggris atau adjustable spanner ini. Selanjutnya ada kunci momen. Nah, kunci momen ini digunakan untuk mengencangkan atau melepas mur dan baut yang sesuai dengan momen pengencangannya. Nah, ketika kita menggunakan kunci momen ini, kita bisa mengatur atau momen pengencangan dari baut tersebut. Nah, gambarnya bisa dilihat pada gambar di atas. Selanjutnya ada obeng atau screwdriver. Nah, fungsi dari obeng adalah untuk mengencangkan atau melepas skrup. Nah, secara umum obeng ini orang mengenal hanya ada 2 jenis, yaitu ada obeng plus atau Phillips screwdriver dan ada obeng minus atau slot screwdriver. Nah, tetapi pada faktanya ada beberapa jenis obeng. Nah, berikut contoh beberapa jenis obeng. Nah, pada gambar di atas ada banyak jenis-jenis obeng tergantung pada kepala bautnya atau kepala skrupnya. Selanjutnya ada tang. Nah, tang ini juga banyak jenisnya. Yang pertama itu ada tang cucut atau tang long nose plier. Nah, tang ini digunakan dalam pekerjaan di ruangan-ruangan yang sempit. Contohnya untuk membengkokkan dan membentuk kabel atau lembaran besi yang lunak. Lalu selanjutnya ada tang kombinasi atau combination plier. Nah, tang ini mempunyai gerigi untuk memegang benda yang rata, gerigi untuk memegang pipa, untuk memotong samping atau set cutter, dan 2 sambungan atau pemotong kabel. Selanjutnya ada tang buaya. Nah, tang buaya ini disebut juga dengan vice grip. Nah, tang ini digunakan sebagai skrup bangku atau vase portable yang berukuran kecil untuk menahan komponen yang dilas, diruncingkan, dibor atau dipotong. Selanjutnya ada tang potong atau side cutting plier. Nah, tang ini digunakan untuk melepas dan memasang cutter pin, memotong selang diameter yang kecil, memotong pipa tembaga, memotong pipa berdiameter yang kecil, dan mengelupas atau mengisolasi dari kabel. Nah, selanjutnya ada tang air. Nah, atau interlocking joint plier atau juga disebut dengan multi grip. Selanjutnya ada tang stump ring atau tang circlip atau juga disebut dengan tang spie. Nah, tang ini mempunyai rahang yang bundar, bergerigi tajam dan berbentuk tirus agar pas pada lubang kecil di dalam circlip. Nah, circlip atau spie bisa kalian lihat pada gambar di atas. Nah, rahang dari jenis eksternal bergerak keluar pada saat gayanya ditekan bersamaan, sedangkan jenis internal rahangnya bergerak ke dalam saat ganggangnya ditekan secara bersamaan. Nah,
Berikut ini adalah gambar contoh dari penggunaan dari tang circlip atau tang spi. Selanjutnya terakhir ada palu atau hammers. Nah, jenis-jenis palu ini juga banyak. Yang pertama itu ada palu konde atau ball pen hammers. Nah, alat ini mempunyai bola di salah satu ujungnya dan ada permukaan yang rata di ujung lainnya. Alat ini biasanya digunakan untuk membulatkan paku peling atau rivet dan juga membentuk logam. Selanjutnya ada palu kuningan atau brass hammer. Palu ini digunakan untuk pemukulan berkekuatan sedang dan mencegah agar tidak rusak komponen-komponen yang dipukulnya. Selanjutnya ada palu kulit atau roughhead hammer. Nah, alat ini dibuat dengan permukaan dari kulit atau palu ini terbuat dari kulit. Nah, digunakan untuk pemukulan pada permukaan benda yang sangat halus atau bahan yang lunak tanpa merusak benda tersebut. Selanjutnya ada palu karet atau rubber mallet. Nah, palu ini terbuat dari karet yang keras. Nah, kegunaannya adalah untuk seperti untuk pemukulan dalam pemasangan ban. Nah, selanjutnya ada plastik hammer. Alat ini juga digunakan seperti dengan brass hammer, namun ditunjukkan hanya untuk pemukulan pada benda yang ringan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.